Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini ya untuk melanjutkan proyek kita ya, pembelajaran proyek atau yang dikenal dengan P5 P2RA. Untuk hari ini kita memasuki tahap kontekstual. Baik anak sekalian, untuk menambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai ya kegiatan proyek kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Siap semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir Baik anak sekalian, Pak Sensi dulu ya, Ahmad Naufal Al-Azhar. Assalamualaikum Pak Lutfi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kesehatan. Alhamdulillah. Baik ya, jadi langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh beliau. Simak, perhatikan agar kita bisa mengambil ilmu atau wawasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Pada yang kami hormati Bapak Lutfi Adrianto, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Pak Aryadi untuk waktu yang telah diberikan. Ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, anak-anak, hari ini kita masuk pada materi kita, materi tentang P5 kita ya. Nah, di sini sudah ada proyektor ayat, bisa disimak bersama-sama. Di sini tentang kontekstual, tentang pengenalan jenis sayuran yang cocok ditanam di botol plastik atau yang biasa kita sebut dengan hidroponik. Anak-anak tahu hidroponik? Tahu hidroponik? Hidroponik, maka kita akan pelajari bersama-sama apa itu hidroponik, bagaimana menggunakannya dan bagaimana cara membuatnya. Di sini sudah ada tentang materi jenis sayuran yang dapat ditanam di media botol plastik atau hidroponik. Nah, yang pertama, jenis tanaman ini adalah namanya tanaman selada, sayuran selada. Anda tahu?
selada isinya? Selada enak. Jadi selada itu merupakan padi yang bisa dikonsumsi sebagai salad maupun lalapan. Ini bisa menjadi tanaman hidroponik. Selada memiliki usia panen yang tergolong pendek, sekitar 30 sampai 45 hari, 1 bulan kurang lebih ya. Kemudian terdapat berbagai jenis selada. Namun yang sering dibudidayakan yaitu selada daun hijau dan selada daun merah. Sudah pernah lihat daun hijau dan daun merah? Nah, itu yang paling sering dibudidayakan. Kenapa paling sering dibudidayakan? Karena tidak repot dalam merawatnya. Ini dua selada tersebut. Jadi, jika kalian tidak perlu ingin merepot merawat jenis tanaman selada ini, sayuran selada ini, pilihlah tanaman selada yang memiliki daun warna hijau dan daun warna merah. Karena perawatannya lebih mudah. Nah, itu satu jenis tanaman yang bisa kita tanam di hidroponik atau di botol plastik yang kita manfaatkan. Itu jenis sayuran yang pertama. Kemudian berikutnya ada yang kedua adalah sayuran jenis sayuran timun. Tahu tidak? Apa lagi maksud? Makan timun itu enak ya. Timun itu merupakan salah satu jenis tanaman hidroponik juga. Kenapa? Karena dapat dibudidayakan. Sayuran ini membutuhkan perhatian ekstra untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Ini perawatannya membutuhkan semakin yang sedikit ekstra ya. Bila tidak, timun akan sulit sekali tumbuh dan sulit berbuah dengan cepat. Pastikan hidroponik ini dapat mendapatkan paparan langsung dari sinar matahari. Kemudian timun ini harus diberikan wadah yang lebih besar ketika sudah mulai tumbuh tinggi tanaman tersebut atau sayuran tersebut ya. Misalnya botol plastik besar sebagai media tanaman hidroponik. Jadi jika dia sudah mulai tumbuh mulai besar, mulai tinggi, gunakan pot yang lebih besar ukurannya. Kenapa? Karena tanaman ini juga tumbuhnya sangat besar. Jadi harus menggunakan medianya yang lebih besar. Next kita ke jenis sayuran yang ketiga, yaitu sayuran bayam. Ini sayuran yang paling banyak dikonsumsi dan paling sering dikonsumsi oleh kita semua. Semuanya pasti sudah terbayangkan. Bayam merupakan jenis tanaman jenis sayur yang berdaun hijau dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi serta dapat ditanam dengan sistem hidroponik. Karena kita kaitannya materi kita di kehidupan adalah tentang hidroponik, ini jenis sayuran yang bisa kita tanam di hidroponik. Namun untuk jenis sayuran-sayur ini terus diawasi perkembangannya. Kenapa harus diawasi perkembangan dari sayur jenis tanaman sayur bayam? Karena sayuran ini dapat tumbuh terlalu besar dan akan membuat sirkulasi udara pada tanaman ini berkurang. Usia panen bayam sendiri itu jika ditanam di hidroponik itu berkisar antara 26 sampai 29 hari, sama kurang lebih di 1 bulan ya. Kemudian lebih dari itu bayam tersebut akan memiliki rasa yang cukup pahit. Jadi usahakan untuk menanam bayam, sayuran bayam itu dalam waktu 1 bulan, 26 sampai 29 hari. Lebih dari itu, tanaman bayam itu memiliki rasa yang sedikit pahit. Paham anak-anak? Oke, kita cek ke tanaman sayuran yang keempat. Bisa kita tanam di media botol plastik atau di hidroponik. Yang keempat yaitu adalah tomat. Tahu tomat? Tomat itu namanya apa? Nah, tanaman tomat ini, menanam tomat ternyata bisa juga dengan menggunakan media hidroponik atau botol plastik. Ya. Hanya saja dibutuhkan perhatian ekstra sebelum pemulainya. Mulai dari membeli media yang bersertifikat, kemudian penyemaian, media tanam psikotropoket, dan perawatan rutin lainnya. Ini sedikit lebih ekstra dari beberapa jenis sayuran yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada yang kelima adalah jenis sayuran sawi pakcoy. Pernah dengar sama sayuran sawi pakcoy? Oh ya, itu juga banyak dikonsumsi, enak tuh sayuran. Sawi pakcoy ini sebagai sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mineral dan
ditanam dengan sistem hidroponik juga. Cara penanamnya kalau lebih mudah dilakukan seperti sayuran berdaun hijau lainnya atau umumnya. Usia panennya pun tergolong singkat, tidak terlalu lama. Hanya dengan waktu 30 hari atau sebulan sudah siap untuk dipanen. Ini untuk jenis sayuran sawi pacong. Satu bulan sudah bisa dipanen dan itu bisa ditanam dengan media hidroponik. Kemudian next berikutnya ada yang terakhir yaitu jenis sayuran yang kita bisa tanam di media hidroponik atau plastik, yaitu yang adalah daun seledri. Tanaman sayuran seledri, kalau kita biasa menyebutnya kalau ketemu itu daun seledri ya. Tapi ini jenis tanaman seledri. Sayuran yang biasa digunakan sebagai penambah aroma makanan yang sekarang ini cocok ditanam menjadi tanaman hidroponik. Bibit seledri dapat ditanam menggunakan sistem stick atau tumbuh. Sebuah sistem plastik tanpa ada bagian yang bergerak dan larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh daripada nutrisi dengan tumbuh. Oke, anak-anak, ini adalah tadi contoh dari jenis-jenis tumbuhan atau sayuran yang bisa kita tanam melalui media hidroponik. Ada 6 tadi, dan tanamannya itu bisa kita tanam melalui media hidroponik baik di rumah maupun di sekolah. Oke. Ini adalah beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih cukup Bapak bisa menyampaikannya tentang jenis atau materi tentang jenis sayuran yang dapat ditanam melalui media hidroponik atau botol plastik. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Triadi. Oke, terima kasih. Bapak Atlet. Alhamdulillah ya anak-anak sekalian, tadi sudah menjelaskan paparan yang luar biasa ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Kalau sudah paham, berarti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Makasih Pak Lutfi. Baik anak sekalian, semuanya sudah paham. Kita lanjut ya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat media tanaman hidroponik dari sampah bekas ya, atau dari botol-botol bekas dari sampah ya, yang akan kita jadikan menjadi media tanaman dalam bentuk hidroponik. Maka oleh karena itu perhatikan, amati video berikut ini. Yang ini sudah habis, tapi dadanya masih bersih, jadi kita tinggal menambahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita sudah menyaksikan tadi video tentang cara membuat media tanaman hidroponik dari sampah atau botol-botol plastik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Pak akan menyampaikan penguatan materi tentang persemaian tanaman. Bagaimana cara menyemaikan tanaman? Jadi yang pertama kali itu kita akan mengambil bibit tanaman. Itu biji-biji tanaman ya, kita ambil, kemudian kita rendam terlebih dahulu untuk memisahkan bibit yang bagus dengan yang tidak bagus. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada berarti cukup untuk materi kita pada hari ini ya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan surah Al-Asr. 1, 2, 3. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna illa
Tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Pak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.